kami ini sering didatangi oleh penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak atau sering disebut bom. Kalau kita melakukan bom ikan ini sudah instan, uangnya instan, dapat cepat. Ini mempengaruhi kerusakan sebagian besar biolaut. Inilah salah satu bentuk modus oknum nelayan dalam menghilangkan barang bukti bahan peledak dari sebuah praktik penangkapan ikan dengan cara merusak. Suara ledakan bom ikan di laut selalu terdengar lantang ketika oknum nelayan menggunakan bahan peledak. Praktik destruktif fishing atau praktik menangkap ikan dengan cara merusak seakan tak pernah mati. Pagi itu, Patroli Polisi Laut 2008 melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Kelapa dan Teluk Rano, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sesaat berada di titik koordinat Teluk Rano, kapal patroli polisi menemukan aktivitas 3 kapal nelayan yang mencurigakan. Pucuk di Cinta Ulam pun tiba. Pemantauan aktivitas kapal nelayan yang mencurigakan itu membuahkan hasil. Di saat para nelayan tengah beristirahat, kapal nelayan itu pun digeledah. Benda yang dicurigai sebagai bom ikan akhirnya ditemukan. Satu box bersama itu karung apa ya sih karung? Karung juga ya. Oh ya. Selanjutnya kita amankan ke Bima dulu kemudian. Pada saat anggota melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya anggota melaksanakan pengintaian terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan mereka menduga bahwa kegiatan itu benar-benar terjadi, sehingga mereka melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan memang ditemukan itu beberapa peralatan bom ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 3 kapal nelayan bersama 11 tersangka lalu diamankan polisi. Di mana pada tanggal 22 Mei 2023, tim opsional Direktorat Polairut kembali mengungkap kasus perkara penghubungan ikan di wilayah perairan Teluk Rano, wilayah Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita mengungkap 11 TSK dengan berbagai macam barang bukti. Dalam kasus ini tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ya, ini sebenarnya tindakan yang terakhir dari kita. Ya. Tapi memang kalau itu terjadi, ya destructive fishing tadi terjadi, ya kita memang harus melaksanakan kegiatan represif ini, yaitu penegakan hukum. Harapannya supaya menimbulkan efek jerah, bukan bagi dia tapi bagi calon-calon para pelaku lainnya lagi nanti. Penindakan demi penindakan terus dilakukan aparat penegak hukum. Namun pelaku destruktif fishing seolah tak jera dan melakukan aksinya. Hendriansah adalah salah satu pelaku yang telah 2 bulan melanglang buana dalam praktik tangkap ikan menggunakan bahan peledak. Dari sepak terjangnya, pelaku Hendriansah diduga merupakan aktor utama pelaku bom ikan. Tapi emang abang bawa peralatan bom ikan? Iya, bawa. Kalau abang sebagai apanya berarti? Kan saya sebagai anakoda, juragannya. Pelempar? Iya, pelempar. Setelah melempar itu,
Terus siapa yang mengambil ikan itu? Kita sendiri, Pak. Oh, Bang sendiri? Iya. Itu nyelam? Iya. Pakai apa, Bang? Pakai alat kompresor. Itu yang bikin bom ikannya Bang juga? Iya. Udah berapa lama, Bang? Bikin bom ikannya? Bikinnya sudah, tidak salah, sudah 2 bulan mungkin. Belajar dari mana, Bang? Cuma hanya belajar sendiri, Pak. Belajar sendiri? Iya. Dari keluarga? Iya. Atau dari teman? Dari kita lihat saja dari teman yang Terus dapat bahan dari mana, Bang? dapat bahan dari sapi. Praktik bom ikan sejatinya telah dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Meski telah dilarang, namun pelaku Hendriansah mengaku menggunakan bom ikan hanya untuk coba-coba. Abang tahu kalau misalkan bom ikan itu dilarang? Ya tahu juga, Pak. Itu kenapa masih dilakukan? Ya, kita hanya untuk mencoba saja, Pak. Kenapa? Karena angin kencang, musim angin. Kita tidak bisa mancing kalau di laut. Angin, gelombang besar. Saya itu nangkap ikan loh, dan alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk dikelola dengan baik oleh manusia gitu kan. Apa ada yang salah dengan cara yang seperti ini? Tempat kami ini sering didatangi oleh penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak atau sering disebut bom. Kalau kita melakukan bom ikan ini sudah instan, uangnya instan, dapat cepat. Ini mempengaruhi kerusakan sebagian besar biolaut. Praktik destruktif fishing atau menangkap ikan dengan cara merusak seakan hilang timbul. Meski telah ditindak, namun aksi para pelaku seakan tak pernah jera. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi motif? Bagaimana dampaknya dan seperti apa solusi dalam meminimalisir aksi itu? Desa Labuhan, Kecamatan Pringgabaya, sebuah desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi tujuan kami selanjutnya. Di desa ini, kami mencoba menelusuri sepak terjang para mantan pelaku destruktif fishing. Di salah satu sudut rumah, kami menemui seorang nelayan, sebut saja Junaidin. Kepada kami, Junaidin menuturkan bagaimana dulunya para nelayan di desa ini banyak melakukan aksi menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan atau destructive fishing. Mereka menggunakan 3 cara, yakni dengan bom ikan, racun ikan, hingga setrum ikan. Memang dulu di sini mayoritas boleh dibilang itu ilegal. Kegiatan sih cuma Panah ikan? ya panahnya ada, sampai bahkan pakai potasiumnya dulu ada juga sebagian teman-teman yang banyak gitu. Sampai bom ikan juga, Pak? Ya, bom ikan. Mungkin karena sering masuk penjara sampai 1 orang 2, 3 kali ditangkap, mungkin ada timbul kesadaran. Sekarang boleh dibilang insaf sudah. Tidak ada lagi namanya ilegal-ilegal di kampung kami, sudah bersih. Selain itu, menurut Junaidin, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu aksi menangkap ikan dengan cara merusak. Ya, pertama dari faktor ekonomi, serta kalau kita melakukan istilahnya kayak bom ikan ini sudah instan, uangnya instan, dapat cepat gitu. Jadi mau tidak mau karena model keadaan yang mendukung juga tidak memungkinkan, makanya kami melakukan itu. Ya begitu, dapatnya banyak cepat, begitu juga pengeluaran banyak cepat juga habisnya. Kayak gitu ya. Istilahnya kayak lubang tutup lubang terus.
Bertetangga dengan Desa Labuhan, di Desa Padak Guar, kami lalu menemui seorang mantan pelaku destruktif fishing. Sebut saja Afran. Kepada kami, Afran menceritakan pengalamannya menggunakan racun ikan hingga akhirnya tersadar. Di tahun 2012-an itu, 2013, bisa dipastikan saya sudah tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Karena saya ini sebelumnya itu kan saya dikejar-kejar sama polisi nih kan, terutama pihak Polair. Saya berpikir, berarti kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkin saya itu akan diburu, dikejar sama aparat, apalagi ditangkap. Otomatis cara tangkap saya yang salah. Dan sebelum saya berakhir di penjara, lebih baik saya berhenti menangkap ikan dengan cara yang seperti ini. Memang bom tidak pernah saya, tapi dengan cara menangkap ikan dengan menggunakan potasium, sudah saya lakukan. Menurut Afran, penangkapan ikan dengan cara merusak ternyata berdampak panjang. Ya, jadi perbedaannya kalau dulu sebelum kita melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium itu, mungkin bisa dibilang kita lempar pancing, sangkut umpan di kail itu, lempar di pinggir pantai, bisa kita tinggal sebentar aja, udah kita dapat ikan, mancing di pinggir pantai loh ini. Kalau sekarang yang setelah itu mungkin susah. Sisi gelap sebuah desa yang dulunya dipenuhi oknum perusak laut, perlahan kini mulai tampak berubah seiring sadarnya masyarakat. Menurut Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Desa Padak Guar, Herman, ia menyaksikan sendiri bagaimana komplotan bom ikan mendatangi kampungnya. Pada saat itu kami menyaksikan sendiri, tempat kami ini sering didatangi oleh penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak atau sering disebut bom. Itu dari orang luar. Pengawasan masyarakat sendiri menjadi titik awal berkurangnya aksi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Namun dalam praktiknya, perubahan karakter masyarakat nampaknya tak semudah membalikan telapak tangan. Penolakan pasti banyak karena mereka mungkin sudah kebiasaan mendapatkan hasil yang lumayan setiap harinya tanpa harus capek-capek melakukan mancing atau menggunakan jaring. Dalam pengawasannya, kelompok pengawas masyarakat juga kerap dihadapi oleh berbagai resiko. Begitu saya ambil nih kantongan warna hitam, saya buka ternyata itu bom. Sebenarnya sih berisiko banget. Bayangin kalau itu udah dibakar. Begitu kita buka, apa enggak pecah kepala saya? Kan seperti itu. Cara tangkapan ikan oleh oknum nelayan yang merusak secara nyata ibarat pisau bermata dua. Penggunaan bom dalam cara menangkap ikan ternyata sangat berdampak negatif. Kerusakan terumbu karang akibat bom ikan menjadi bekas yang bisa dilihat hingga saat ini. Tempat kami ini sering didatangi oleh penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak atau sering disebut bom. Kalau kita melakukan bom ikan ini sudah instan, uangnya instan, dapat cepat. Ini mempengaruhi kerusakan sebagian besar biolaut. Bersama tim penyelam masyarakat Desa Padak Guar dan Pol Airut Polda NTB, kami mencoba menelusuri lebih dekat dampak kerusakan akibat bom ikan. Penggunaan bom dalam praktik penangkapan ikan di laut secara nyata berdampak kepada kerusakan ekosistem biota di bawah laut. Lalu, seperti apa kerusakan itu?
17 menit dari bibir pantai, tim lalu memulai penyelaman. Di kedalaman kurang dari 10 meter inilah terumbu karang yang rusak akibat ulah bom ikan itu terlihat jelas. Perbedaan pun sangat terlihat menonjol. Tak ada hewan laut atau kehidupan lain yang berada di sekitar terumbu karang yang rusak. Sementara di terumbu karang yang tidak rusak, terlihat sejumlah kawanan ikan yang tengah mencari makan. Fakta keras telah ditemukan. Bukti nyata rusaknya terumbu karang akibat bom ikan rupanya berdampak menjadi zona mati. Bahwasanya dampak dari pengoboman ikan ini mempengaruhi kerusakan sebagian besar biolaut, termasuk terumbu karang sebagai tempat berlindungnya ekosistem laut, biota laut, dan kerusakan tersebut memerlukan waktu yang lama untuk kembali pulih. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat miris. Obing Hobir As'ari, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, mengatakan ikan yang ditangkap dengan menggunakan bom ikan akan berdampak kepada kualitasnya. Dagingnya udah tidak kenyal lagi tapi udah lembek. Kalau ciri-ciri kalau kita tekan dengan tangan itu tidak langsung kembali ke normal tapi akan memerlukan waktu, mungkin beberapa detik baru bekas jarinya tuh itu yang gampang gitu. Yang berikutnya juga kalau dibuka isi perutnya sudah usus-ususnya udah hancur. Gitu. Dampak hingga kualitas hasil ikan yang rusak akibat cara tangkap ikan yang salah telah terbukti nyata. Lalu, bagaimana upaya untuk meredam aksi oknum nelayan itu? Upaya kita ya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan bom ikan ini ya kita lakukan dengan seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan kepolisian preemptif, ya, kemudian kegiatan preventif, ya, represif. Ya, kemudian juga kita memberikan kegiatan-kegiatan untuk semacam mitigasi di bawah laut. Seiring upaya pencegahan dan penindakan, perbaikan terhadap terumbu karang yang rusak juga dilakukan. Lamanya pertumbuhan terumbu karang menjadi faktor lambatnya perbaikan ekosistem laut untuk mengembalikan seperti semula. Pertumbuhan karang itu dalam 1 tahun atau itu hanya mencapai 2 cm dalam 1 tahun. Tapi tergantung dari pola jenis air dan jenis karang yang kami tanam juga. Ada juga yang tumbuhnya sampai setahun itu sekitar 7 cm naik. Upaya transplantasi diharapkan mampu mengembalikan kelestarian ekosistem laut yang telah dirusak. Ini dampaknya apa? Dampaknya kepada masyarakat nelayan itu sendiri. Ikan semakin jauh, tidak bertumbuh lagi di situ. Biasanya mereka mungkin menangkap ikan itu hanya BBM-nya hanya 5 liter, 10 liter. Sekarang akibat kehancuran di pesisir itu, mereka gunakan BBM itu ya cukup banyak. Terumbu karang yang ekosistem laut lainnya adalah tatanan unsur lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Keindahan biota laut sejatinya mampu menjadi daya tarik dan minat wisatawan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir laut. Itu juga kalau karang sudah bagus itu fungsinya cukup banyak juga, termasuk menjadi hotspot. Termasuk hotspot untuk untuk diving, menyelam masyarakat itu bagus. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan pendapatan itu bukan hanya dari mancing dan lain-lain itu, tapi dari jadi guide menunjuk tempat-tempat wisata.
Destruktif fishing secara definisi merupakan cara penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2013 sampai 2019 terdapat 653 kasus aktivitas pengeboman ikan. Wilayah yang paling rawan terjadi diantaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua, Jawa Timur, dan Nanggru Aceh Darussalam. Dalam posisi siap diledakkan satu box bersama itu karung apa isinya karung?